makasih banget ya Mas sudah mau kita ajak buat ngobrol-ngobrol sore hari ini gitu. Aman. Uh, apa namanya? Mungkin sebelum mulai, aku mau sapa dulu audiens kita yang kayaknya nanti bakal akan terus bertambah gitu ya. Selamat sore teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam live IG kita kali ini. Pada sore hari ini kita akan ngomongin soal seberapa menarik sih sebenarnya teman dan Gen Z ini di mata para capres kayak gitu. Kenapa kemudian kita ngomongin ini? Karena seperti yang kita tahu ya Mas, data KPU setelah kemarin DPT keluar, sekitar 56, sekian persen pemilih itu kan berasal dari kalangan milenial dan Gen Z gitu ya. Nah, mungkin sore ini kita bakal ngomongin kira-kira akan seprospektif apa sih angka 56% itu gitu kan, atau jangan-jangan 56% ini cuma dianggap sebatas angka aja nih sama si capres-capres ini, kayak gitu sih Mas kurang lebih. Nah, buat temen-temen yang udah join di live kita sore ini, nanti kita bakal buka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang pengen nanya ke Mas Faiz nih, bisa langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti aku bantu untuk bacakan ke Mas Faiz kayak gitu. Nah, jadi gitu Mas. Tadi kita berangkat dari data yang 56% ini dulu nih Mas. Kira-kira kalau menurut Mas Faiz, seberapa signifikan sih Mas angka 56% ini di mata para capres gitu? Karena kalau kita lihat nih dari misalnya acara adu gagasan Mata Najwa kemarin yang di UGM itu ya, dari aku pribadi nih, dari perspektif sebagai seorang Gen Z gitu ya, kayaknya apa yang mereka tawarkan ini nggak menarik-menarik gitu kan. Gitu. Jadi gimana Mas? Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Velia ya. Iya Mas. Ini mohon maaf saya agak batuk, jadi Nggak apa-apa, suaranya santai aja kadang Mas. tersendat. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya dari PII ya, di Indonesian Institute, melibatkan kami di sini dalam forum diskusinya, membahas soal ini ya, seberapa menarik ya generasi milenial dan Gen Z untuk capres, dan tadi juga seberapa signifikan kalau pertanyaan Mbak Fedia di angka 50-an% ya, sampai 60 kadang ada yang Betul, mengatakan betul. Suara pemuda dalam pemilu. Kalau secara angka pasti penting ya, kalau kita bicara angka. Oleh karena itulah mungkin Mbak Fedia, kalau dalam forum ini mungkin menurut saya pribadi penting untuk mendefinisikan pemuda itu apa sih gitu ya menurut saya. Nah, kalau boleh menawarkan, mungkin kita bisa memahami, mendefinisikan pemuda itu berdasarkan dua pendekatan ya, secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Nah, kalau secara kuantitatif, kita bisa mengartikan, mendefinisikan pemuda itu sebagai kelompok masyarakat dengan usia tertentu. Ya, dengan usia tertentu. Dan pastinya kalau dengan kategorisasi ini, kita bisa memahami bahwa posisi pemuda itu menjadi sangat sentral, karena dia menjadi ceruk suara terbesar, bisa dikatakan dalam pemilu 2024. Betul, betul. Nanti kita bisa banyak ya, dari usia itu ada ya, Gen, apa namanya, Boomer, Gen X, terus milenial, you name it lah, banyak banget ya kayak gitu ya. Dan kita nggak tahu sampai kapan itu, mungkin ada Gen apa namanya, pasca Z, pasca Z1 dan banyak banget. Tetapi memang dengan usia tertentu, dan mereka pas dalam konteks 2024 menjadi ceruk suara yang terbesar, dan oleh karena itulah suaranya menjadi sangat penting. Dan tetapi masalahnya adalah mengandalkan definisi yang sangat kuantitatif seperti ini dalam memahami pemuda itu cukup berbahaya, karena menilai pemuda hanya dalam angka ya mungkin. Di mana definisi pemuda nanti akan direduksi hanya sebatas kuantitas atau menjadi seorang voter dan objek politik dari kelas elit politik tertentu. Jadi seakan-akan pemuda itu nggak bisa ataupun tidak mampu untuk berpikir sendiri, dan politik itu akhirnya dibangun dalam logika yang satu arah, nggak resiprokal gitu. Nah, dan juga jika kita terlalu mengandalkan pendekatan yang kuantitatif seperti ini, dan nggak ayal ya, nggak heran
ketika kita tahu bahwa produksi imajinasi soal signifikansi, tanda kutip, pemuda dalam pemilu itu selalu menekankan pentingnya pemuda untuk mencoblos, jangan golput, ayo terlibat dalam pemilu, gitu-gitu. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa makna pemuda itu menjadi sangat minim ya, sangat terbatas. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang sangat kuantitatif ini, kita bisa mengatakan, kalau mau menjawab pertanyaan di awal tadi, maka pemuda pasti sangat signifikan dan menjadi sangat menarik bagi capres gitu ya untuk kepentingan pemenangan elektoral. Nah, itu pendekatan pertama ya Mbak Velia. Dan tapi kita juga bisa menawarkan bahwa pemuda bisa aja itu dimaknai dengan pendekatan yang kedua, dengan secara lebih kualitatif mungkin, bahwa pemuda itu merupakan sebuah gerakan intelektual yang menawarkan alternatif pendekatan dalam merubah status quo, gitu. Sehingga kalau kita dalam menempatkan pemuda secara kualitatif dalam konteks demokrasi misalkan, kita bisa tahu, oh ternyata setidaknya pemuda ini bisa memiliki beberapa peranan. Mungkin dalam hemat saya setidaknya ada 2 peranan ya. Yang pertama, dia bisa menjadi penggerak, bisa menjadi edukator politik, di mana dia bisa memberikan edukasi politik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang lebih luas. Kita bisa bayangkan seperti itu, karena mungkin generasi milenial atau Gen Z, itu kan mereka rata-rata mayoritas adalah digital native ya Mbak ya. Melek mata udah dikasih HP gitu sama orang tuanya gitu ya. Sehingga terpapar informasi yang jauh lebih luas. Bahkan kalau kita lihat datanya ya, ada data dari apa ya, sosial atau dari mana itu, kalau nggak salah pengguna media sosial di Indonesia itu bahkan hampir 160-an juta atau hampir 170 juta. Sehingga mungkin sangat termasuk yang paling tinggi ya di dunia gitu. Dan sehingga literasi digital kita menjadi sangat beragam, cukup tinggi, dan mungkin kita bisa tahu bahwa mayoritas pemilih pemula ataupun muda dalam pemilu nanti 2024 itu orang-orang yang aktif menggunakan media sosial dan mungkin sangat menggantungkan informasinya pada media sosial. Oleh karena itu mereka terpapar banyak hal dan pastinya itu menjadi modal penting ya dalam proses mengedukasi mereka, dan menjadi modal penting mereka menjadi edukator untuk lingkungan sekitar. Dan mungkin tugas yang kedua yang bisa mereka perankan di dalam demokrasi itu adalah merawat demokrasi substantif ya pastinya, dengan menjadi agen yang lebih kritis dan menjadi agen kontrol atas pemerintah ataupun orang-orang yang berada dalam kuasa. Nah, dalam kekuasaan, sehingga kalau dalam peranan yang kedua ini, pemuda bisa berperan lebih jauh terhadap politik dan demokrasi ya. Nggak hanya dalam konteks pemilu, tapi jadi gerakan kritis untuk mengontrol setiap bagaimana pemerintahan atau kepemimpinan itu dijalankan kayak gitu. Sehingga dia bisa mengawal satu visi atau isu tertentu. Dia nggak hanya direduksi sebagai angka-angka yang dianggap penting bagi elit, tetapi dia juga bisa mengawal elit ataupun mengawal politik itu dijalankan ke depannya. Dan mungkin kalau menggantungkan definisi yang kedua, yang secara kualitatif ini, mungkin pemuda tidak semenarik daripada definisi yang pertama, karena mereka bisa jauh lebih kritis terhadap mungkin. Gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, untuk teman-teman, tadi saya lupa mengenalkan, jadi narasumber kita kali ini adalah Mas Faiz Kasifilham yang merupakan peneliti di Research Center for Politics and Governance UGM. Oke, jadi lanjut tadi Mas, menarik gitu soal definisi pemuda dan pendekatannya secara kualitatif gitu ya, di mana menurut Mas Faiz terbagi jadi mungkin kurang lebih 2 poin gitu ya, di mana pemuda itu sebagai penggerak atau edukator politik, dan yang kedua sebagai supir gitulah ya untuk merawat demokrasi substantif. Nah, tapi Mas, kalau kita berbicara soal pemuda, rasa-rasanya kita tuh kayaknya bias gitu Mas. Bias dalam artinya pemuda-pemuda itu seringkali diartikan sebagai orang-orang yang berada di bangku perkuliahan, yang mereka itu teredukasi dengan isu-isu sosial politik gitu kan. Sedangkan kita tahu teman-teman kita yang misalnya ada di Citayam Fashion Week gitu, atau mereka yang live TikTok mandi lumpur sambil mandi lumpur gitu, itu juga mereka pemuda gitu Mas. Nah, gimana nih Mas kira-kira untuk kelompok-kelompok pemuda yang seperti itu
untuk mereka tuh juga bisa apa ya, bisa teredukasi gitu dan bisa menggunakan hak politiknya itu secara objektif juga gitu, Mas. Kira-kira gimana kalau menurut Mas Faiz? Tapi sebelumnya mungkin kita bisa menghilangkan bias yang ada di diri kita sendiri juga ya, terkait dengan siapa kelompok apa yang kita anggap orang-orang yang terpapar edukasi atau orang-orang yang memang memiliki tingkat edukasi tertentu dan siapa yang enggak. Jangan-jangan kita juga cukup bias dan nggak cukup adil dalam menilai kelompok-kelompok seperti itu. Karena bayangan saya untuk misalkan kelompok Citayam ataupun orang yang aktif di TikTok atau mungkin orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan di bangku kuliah, mungkin bagi orang-orang yang di kampus mengatakan mereka kurang edukasi, sehingga bayangannya mudah untuk digerakkan suaranya, ataupun mudah untuk dimobilisasi suaranya, nggak objektif pilihan politiknya. Tapi jangan-jangan kita nggak cukup terbebas dari rasa bias itu, karena bisa aja saya rasa setiap orang dalam isu apapun, dalam terpapar isu apapun, mereka punya kepentingan tertentu. Yang menjadi penting adalah bagaimana mereka bisa kritis dan bisa meletakkan isu yang mereka bergulat di dalamnya itu dalam kerangka lebih besar, misalkan dalam demokrasi. Sebagai contoh, misalkan orang-orang bergerak dalam cita, mungkin mereka mungkin ya, saya kurang tahu, ada yang tertarik di fashion tapi mereka tidak terlalu menikmati bangku kuliah ataupun pendidikan formal dalam level tinggi. Tapi dari sana kita bisa mengetahui ternyata ada kritik-kritik yang secara implisit sejatinya itu bisa kita tangkap, kayak gitu. Oleh karena itulah membebaskan diri kita dari bias itu juga menjadi penting ya, sehingga tidak mudah menjustifikasi kelompok pemuda ini adalah kelompok pemuda yang memiliki edukasi dan ini kelompok pemuda yang bebas dari edukasi, karena sejatinya orang yang cukup independen nggak selalu orang-orang yang memiliki edukasi yang cukup, kadang seperti itu ya. Tetapi penting bahwa kita terbebas dari bias itu sendiri sebelum kita menjustifikasi kelompok-kelompok pemuda itu sendiri. Oke, menarik juga nih Mas terkait kritik-kritik implisit gitu ya. Emang sih biasanya juga banyak gitu dari kelompok-kelompok teman-teman yang seperti saya sebutkan tadi itu sebenarnya juga mereka mengkritisi juga gitu kan program-program pemerintah gitu kan. Aja mungkin emang kita yang belum aware gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu juga nih Mas, kira-kira dari gagasan-gagasan yang udah disampaikan gitu ya sama ketiga baca pres kita, kalau menurut Mas Faiz, serelevan apa kemudian gagasan-gagasan itu dengan pemilih muda, Mas? Saya kurang ingat ya sejujurnya ya, gagasan yang ditawarkan oleh para politisi itu, yang mungkin dalam konteksnya ketika acara narasi ya kemarin ya, yang di UGM mungkin ya, memang cukup banyak yang ditawar-tawarkan, tetapi mungkin izinkan saya menyampaikan sebuah hasil survei yang kami lakukan sendiri dari Polgov, yang mana survei ini kita lakukan dengan responden yaitu kelas mahasiswa di seluruh Indonesia. Waktu itu melibatkan kurang lebih 29 provinsi. Dari hasil yang kami tangkap dari survei yang kami laksanakan itu, kita petakan isu-isu tertentu yang dianggap penting oleh mahasiswa gitu ya. Sehingga tadi kan pertanyaannya seberapa relevan sih mungkin tawaran gagasan yang diberikan oleh baca pres gitu. Tetap saya kurang ingat tawarannya cukup banyak waktu itu, tetapi saya mungkin ingin langsung eksplisit bahwa isu apa sih yang seharusnya bisa diperhatikan oleh kelas mahasiswa ataupun yang kelas mahasiswa ataupun pemuda secara lebih general. Isu yang waktu itu kita tangkap berdasarkan survei yang dilaksanakan itu adalah isu soal ketersediaan lapangan kerja. Nah, di mana waktu survei itu dari sekian 700-an lebih responden itu angkanya ada sekitar 47,30% dari seluruh responden itu menyatakan bahwa isu yang paling mendesak yang harus diperhatikan oleh capres maupun elit politik saat ini adalah isu ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, saya kurang tahu seberapa besar isu ini sudah dielaborasi, sudah diberikan terobosan ataupun tawaran oleh baca pres saat ini untuk menjamin bahwa ketersediaan lapangan kerja ini benar-benar ada untuk mereka. Meskipun kita perlu juga mendalami lagi ya, Mbak ya, bahwa lapangan kerja ini kan akan agak sedikit bias ketika kita mengatakan pekerjaan dalam industri di mana mungkin orang akan masuk
kantor, terus ada jam kerja pulang atau berangkat pulang kayak gitu. Sekarang kerja jauh lebih fleksibel ya, misalkan ekonomi dan macam-macam, definisi kerja menjadi lebih luas. Tetapi kekhawatiran pemuda ataupun mahasiswa terkait dengan ketersediaan lapangan kerja ini cukup menarik, karena kalau kita lihat ternyata dalam survei ini usia yang mayoritas yang mengisi itu rata usianya itu sekitar 20-an tahun. Ya mungkin saat saya kuliah tuh nggak terlalu memikirkan pekerjaan, waktu itu mikir gimana kuliah beres, terus organisasi beres, kayak gitu-gitu ya. Tetapi kekhawatirannya sudah muncul di generasi-generasi seperti itu, dan ini harusnya bisa menjadi ini ya modal yang ataupun menjadi bahan evaluasi kepada calon presiden kita untuk segera bisa mempersiapkan infrastruktur yang memadai agar ketersediaan lapangan ini bisa benar-benar uh, ada, dan kekhawatiran generasi kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu bisa terjawab. Karena biasanya, mohon maaf, imajinasi terkait dengan Indonesia emas ataupun Indonesia sukses di tahun 2045 ya, dengan adanya bonus demografi, itu kan imajinasi yang terus diproduksi, dan sayangnya seringkali kita lihat bahwa produksi seperti itu dilakukan oleh elit ataupun negara kayak gitu ya. Dan pada dasarnya dengan adanya survei ini kita melihat bahwa ternyata ada gap antara imajinasi ideal yang diproduksi dengan kekhawatiran yang ada di akar rumput. Nah, tugas kita terutama mungkin capres nanti adalah mengisi gap itu, sehingga antara imajinasi ataupun harapan yang dimunculkan itu tidak terlalu jauh-jauh amat dengan harapan yang ada di grassroots. Berarti apakah artinya akan lebih bagus apabila baca pres ini tuh bikin satu program atau gagasan yang sifatnya lebih mikro gitu, Mas, daripada mereka menjual hal-hal yang sifatnya kayak misalnya swasembada pangan, atau tadi yang udah Mas Faiz sebut kayak misal Indonesia Emas 2045, itu kan sesuatu yang sifatnya masih sangat jauh gitu ya, dimana pasti untuk menuju ke sana butuh step-step atau proses-proses gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Faiz sendiri gimana tuh, Mas? Ini mikro dalam artian apa dulu mungkin, Mbak? Kalau misalnya mikro dalam hal spasial berarti kan nanti lebih kepada hal lingkup yang lebih sempit. Mikro programnya mungkin ya, Mas. Artinya maksudnya apakah si baca pres ini lebih baik fokus kepada step-stepnya terlebih dahulu, kayak misalnya tadi memenuhi ketersediaan lapangan pekerjaan dulu gitu kan, karena kan dengan memenuhi ketersediaan lapangan pekerjaan tentunya juga nanti bisa untuk meraih goals Indonesia Emas 2045 dong, kayak gitu. Nah, gimana tuh kalau menurut Mas Faiz? Pastinya menurut saya kita mengabstraksikan sebuah cita-cita itu bagus ya. Dalam lingkup yang besar, cuman harus ada langkah yang real ya, sehingga itu bisa lebih tangible, bisa lebih praktikal, sehingga di lapangan itu memang benar-benar antara cita-cita dengan infrastruktur yang dibangun itu bisa nyambung gitu ya. Kita mencita-citakan adanya kedaulatan pangan misalkan, itu nggak ada masalah cita-cita yang besar, tapi masalahnya ketika kita bercita-cita adanya kedaulatan pangan, masalahnya adalah adanya subsidi secara politik maupun finansial kepada kelompok petani sangat minim, misalkan. Ketimpangan desa dan kota sangat besar, sehingga desa kehilangan kelompok pemuda ataupun calon orang-orang yang bisa mengelola lahan. Di saat yang sama juga alih fungsi lahan terus meningkat karena adanya ekspansi besar-besaran baik dari industri, manufaktur, dan macam-macam, sehingga pertanian terus tergusur. Terus ada kebijakan-kebijakan tumpang tindih, terutama misalkan ketika panen, negara malah impor, kayak gitu. Nah, abstraksi atas cita-cita besar itu bagus, tetapi harus ada langkah-langkah rigid yang tadi, dan itu harus butuh konsistensi untuk menerapkannya ya. Sehingga bayangan saya, ketika memang capres ataupun calon pemimpin-pemimpin kita memiliki program-program jangka panjang dalam lingkup yang luas, itu nggak ada masalah ketika mereka bisa menurunkan itu dalam aspek-aspek yang rigid yang bisa kita perhitungkan, dan adanya konsistensi untuk menjalankan itu. Yang gitu menurut saya seperti itu. Baik, saya juga setuju sih Mas dengan itu, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah gimana caranya kita gitu ya, kita tuh dalam artian sebagai orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip
melek dengan isu-isu politik dan demokrasi, kemudian mengedukasi gitu ya teman-teman lainnya gitu yang mungkin mereka tuh tertarik gitu dengan isu-isu kepemiluan, terutama kaitannya dengan pemilu 2024, tapi mereka nggak tahu nih mencari informasinya tuh dari mana, kemudian mereka belajarnya itu tuh mulai dari mana, kayak gitu tuh gimana gitu Mas strateginya? Karena kalau saya perhatikan mungkin dari lingkar pertemanan terdekat saya dan juga saya perhatikan melalui lini masa Twitter gitu ya, rasa-rasanya teman-teman pemuda ini kok bisa dibilang mereka udah semacam nggak peduli gitu dengan isu-isu politik, sebagian besar karena memang kekecewaan mereka gitu Mas terhadap politisi gitu. Nah, jadi menurut Mas Faiz dalam menanggapi fenomena ini tuh gimana Mas? Saya masih tetap menaruh ini ya, rasa optimis ya terhadap pemuda, terutama tadi Mbak. Karena kalau misalkan kita mendefinisikan pemuda secara kualitatif, mereka adalah orang-orang yang mengemban banyak modal ya, modal intelektualitas, terus akses terhadap internet, pengetahuan yang itu mungkin nggak ditemukan dari generasi-generasi sebelumnya. Sehingga ketika kita menemukan adanya generasi pemuda atau sekelompok pemuda yang menempatkan posisinya lebih banyak kecewa ataupun apatis mungkin terhadap politik, saya rasa itu adalah pilihan rasional mereka gitu. Dan bukan berarti mereka tidak paham politik gitu ya. Bahwa justru dengan rasionalitas tertentu, adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, mereka berarti kan memiliki pendekatan ataupun kacamata tertentu dalam memahami politik. Sehingga misalkan sampai di level kecewa, itu kan karena ada proses kenal. Misalkan Mbak punya pacar terus kecewa, itu kan karena sudah tahu karakter aslinya pacar, terus kecewa. Terus misalkan baru jadian tiba-tiba kecewa kan nggak jelas, karena nggak tahu karakter, nggak tahu apapun. Sehingga ada proses pengenalan, ada proses kacamata, ada proses ekspektasi, harapan, macam-macam. Di titik tertentu lah mereka ternyata ada ekspektasi, berdasarkan apa yang mereka harapkan, tidak ditemui dalam ranah konteks yang real, empiris, akhirnya ada kekecewaan di sana. Yang perlu kita tegaskan adalah jangan sampai kekecewaan itu menjauhkan mereka dari ranah politik itu sendiri. Mungkin. Karena misalkan kita merujuk dalam definisi tadi, peran penting pemuda itu adalah adanya sisi kontrol itu sendiri. Kontrol dalam artian apa? Mereka terus mengawal pemerintahan gak hanya ketika mereka harus digerakkan, dimobilisasi dalam kotak pemilu. Kotak pemilu coblos terus selesai. Enggak. Mereka punya modal penting dalam mengontrol bagaimana pemerintahan ini dijalankan dan bagaimana janji-janji politik mungkin dari pemimpin itu bisa benar-benar direalisasi. Dan saya rasa kita punya modal penting misalkan sekarang. Polisi nggak bergerak kecuali sebuah isu tertentu trending di Twitter misalkan. Nah, itu modal-modal penting dari kita. Dan harapannya pemuda yang tahu dan mungkin merasakan kekecewaan terhadap politik, memahami posisinya itu menjadi sangat penting dalam mengawal politik itu sendiri ke depan. Sehingga kecewa itu boleh, tetapi mereka juga punya modal penting dan juga punya tanggung jawab yang besar saya rasa untuk mengawal politik itu juga. Sehingga kita bisa saling mengemban amanah ya, saling berbagi peran. Oke, siap Mas. Kembali ke hasil surveinya Polgov tadi, Mas. Tadi kan baru disebutin satu kayaknya ya sama Mas Faiz soal isu ketersediaan lapangan pekerjaan itu ternyata menjadi isu yang banyak dikhawatirkan gitu ya sama kelompok-kelompok pemuda. Nah, mungkin bisa di-share lagi gitu Mas terkait isu kedua dan yang ketiga gitu supaya kita ada gambaran lain gitu Mas terkait selain isu lapangan pekerjaan tuh isu-isu apa lagi sih yang dikhawatirkan sama teman-teman ini gitu. Silakan. Kalau dari persentasenya itu Mbak Velia, ada nomor 2 itu penegakan hukum, dan yang ketiga adalah biaya pendidikan. Jadi penegakan hukum itu juga korelasinya dengan bagaimana tingkat kepercayaan mayoritas responden yang cukup rendah terhadap beberapa lembaga hukum ya, penegakan hukum, terutama di lembaga-lembaga yudikatif. Termasuk kayak KPK itu rendah banget tingkat kepercayaannya. Dan juga biaya pendidikan yang ketiga, karena mayoritas responden itu bersepakat bahwa biaya pendidikan kita setiap tahunnya atau tahun-tahun terakhir ini selalu meningkat kayak gitu. Dan yang menarik juga sebenarnya di dalam survei ini
kita kan mencoba mengklasifikasi responden ya, atau mahasiswa berdasarkan kelas ekonominya. Kelas-kelas ekonomi mahasiswa, tapi kelas ekonominya ini berdasarkan skema pembiayaan kuliah mereka. Di sana ada 4 kelas kurang yang kita lakukan, misalkan menengah ke atas itu pembiayaan dilakukan oleh orang tua. Terus mereka skema pembiayaannya yang tinggi, yang mahal. Terus ada yang menengah, misalkan pembiayaannya dilakukan oleh orang tua, tapi skema pembiayaannya itu umum gitu ya, biaya standar lah. Terus ada menengah ke bawah, pembiayaan dilakukan oleh orang tua, terus dengan skema biaya yang rendah, atau yang paling bawah itu kurang mampu dalam kelasnya, di mana pembiayaan atau skema pembiayaan itu dilakukan dengan adanya beasiswa ataupun bantuan dan semacamnya. Nah, ternyata kelas ekonomi berdasarkan skema pembiayaan kuliah ini juga menentukan preferensi responden terkait dengan isu apa yang penting untuk diadvokasi segera oleh capres ataupun elit politik. Kayak gitu. Nah, misalkan ya, di kelas kurang mampu, itu 50% lebih itu menyatakan lapangan pekerjaan itu menjadi hal yang sangat urgent, sangat penting untuk segera diperhatikan. Nah, itu angkanya agak berbeda misalkan dengan kelas menengah ke atas, sehingga ada 35% itu menyatakan bahwa lapangan pekerjaan menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Nah, distribusi isu yang dianggap penting ini kan berarti menunjukkan bahwa kelas ekonomi ikut menentukan hal tersebut gitu ya. Kelas ekonomi menentukan bagaimana distribusi isu yang penting untuk diperhatikan oleh elit politik ataupun capres. Nah, ini menjadi penting bahwa ternyata kita juga tahu bahwa misalkan tadi isu terkait penegakan hukum, biaya pendidikan, ataupun isu ketenaga kerjaan, itu memang menjadi isu-isu penting yang diperhatikan oleh pemuda, tetapi seberapa besar prosentasenya itu akan terkait juga dengan bagaimana kelas di dalam pemuda itu sendiri, ataupun kelas dalam mahasiswa itu sendiri. Berarti artinya dalam misalnya baca pres atau nantinya capres gitu ya, melakukan kampanye itu juga harusnya disesuaikan dengan ini ya Mas, dengan kepada siapa mereka berkampanye gitu ya, karena kalau berdasarkan penjelasan Mas Faiz tadi, rasanya akan tidak relevan gitu ketika kita mengkampanyekan terkait isu lapangan pekerjaan ke kelompok-kelompok pemuda yang ternyata itu mereka berasal dari kalangan menengah ke atas gitu ya Mas? Isu ketenagakerjaan juga dianggap penting oleh kelas ekonomi mahasiswa ke atas, tetapi memang tidak sebesar dari kelompok kelas ekonomi di bawahnya, kayak gitu ya. Sehingga sama-sama menekankan itu, sehingga ada yang mengatakan juga sebenarnya isu ketenagakerjaan ini lintas usia, udah bukan soal isu pemuda-pemuda lagi, tetapi penekanannya berbeda di setiap kelas ekonominya gitu. Oke, siap. Ini udah masuk satu pertanyaan nih Mas dari Cece Intania. Jadi Mas Faiz mau tanya, adakah Kak tips-tips untuk kita para anak muda yang betul-betul awam politik untuk tahu masing-masing kandidat itu peduli terhadap isu apa dan value-value mereka itu apa? Karena info-info soal itu tertutup sama ada popularitas dan ngehitsnya aja. Oke, jadi pentingnya supaya tahun depan nggak milih ngasal berdasarkan tingkat good looking atau cap cip-cup aja, hehe. Thank you Mas Faiz. Oke, silakan dijawab Mas Faiz. Tentang ganteng terus dipilih gitu ya? Iya. Atau mentang-mentang banyak kucing di Twitter terus dipilih gitu Mas kucing. Iya. Betul-betul. Itu benar banget. Sebenarnya menurut saya, orang nggak harus muluk-muluk tahu terkait dengan teori politik untuk menangkap gagasan apa yang ditawarkan. Dan gagasan itu bisa kita tangkap ketika memang orang yang menawarkan gagasan itu secara konsisten, menawarkan gagasan itu secara terus-menerus, dan itu relevan dengan konteks hari ini. Oleh karena itulah saya rasa akan sangat mudah kepada siapapun mengetahui apa sih yang ditawarkan oleh seorang capres ataupun elit politik tertentu, atau calon pemimpin tertentu, ketika memang dia secara konsisten memperjuangkan itu dan secara konsisten gagasan itu diperjuangkan dan relevan dengan konteks kita pada hari ini. Saya rasa untuk orang awam politik pun tahu soal itu. Tetapi memang yang perlu kita bangun adalah daya kritis kita. Yang tadi itu, ketika ada gagasan ataupun tawaran program yang diberikan oleh calon pemimpin, kita perlu kritis apakah program ini benar-benar
prioritaskan berdasarkan kepentingan kita atau memang kepentingan pragmatis dari politik itu tertentu. Karena mohon maaf, teman-teman misalkan dengar di konteks pemilu ya, kadang ada pemimpin mengatakan, ayo kita selamatkan ekonomi Indonesia dari jajahan pasar bebas lah macam-macam. Padahal dia lahir, orang yang mengatakan ini lahir dan besar dalam lingkup elit kita, elit nasional. Sehingga adanya kontradiksi antara apa yang diucapkan dengan gagasan yang dilakukan. Oleh karena itulah kita bisa menangkap gagasan itu, tapi lebih penting adalah kita memiliki daya kritis dan atas konsistensi dan relevansi gagasan yang diberikan itu. Sehingga kalau misalkan relevan dan gagasan itu terus secara konsisten itu disampaikan, saya rasa cukup mudah untuk memetakan gagasan apa yang ditawarkan oleh calon pemimpin. Oke, siap. Begitu Kak Intan, kalau ada follow up question boleh langsung taruh di kolom komentar lagi. Nah, saya tertarik ke isu soal penegakan hukum tadi, Mas. Apakah itu artinya, saya nggak tahu apakah Polgov punya datanya atau enggak. Cuman soal penegakan hukum ini, apakah kemudian itu dapat diartikan bahwa anak-anak muda di Indonesia cukup merasa terancam dengan apa namanya isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi juga, Mas. Karena seperti yang kita tahu nih, kayaknya di internet gitu ya, ketika misalnya anak-anak muda berpendapat dan yang lain-lain, banyak banget nih kata-kata yang diganti gitu, kayak Indonesia jadi Konoha, atau misalnya orang Indonesia jadi warga plus 62, kayak gitu. Nah, apakah kemudian itu juga berkaitan, ada korelasinya dengan isu penegakan hukum ini, Mas? Pastinya ya Mbak ya, apa namanya, kalau kita lihat di hasil survei itu memang pemetaan kepercayaan publik, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum itu paling rendah di situ ada KPK. Dan mungkin itu karena paparan informasi yang kita tahu sendiri KPK, mungkin kok kemarin tuh rame KPK digembosi dan macam-macam, itu menunjukkan pengetahuan kita terkait dengan adanya upaya apa namanya, memberantas korupsi yang sangat rendah ataupun ada pembajakan atas lembaga yang kita harapkan bisa membersihkan Indonesia dari korupsi. Terus juga kalau kita lihat di lembaga tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang salah satunya ada di situ adalah Polri. Kita tahu kalau berdasarkan survei yang kami lakukan ternyata Polri itu mendapatkan tingkat kepercayaan publik paling rendah dari kategori lembaga negara. Paling tinggi waktu itu ada TNI, ada Kepresiden, itu seperangkat kabinet, ada BIN, ada BPK, dan paling bawah itu Polri. Dan mungkin itu menjadi bangunan pengetahuan kita bersama bahwa mungkin kinerja Polri sangat rendah, di mana seringkali ada keberpihakan untuk beberapa kasus, di internet itu banyak diangkat, dan orang tahu mungkin kalau nggak viral, mungkin mereka nggak bakal diakomodasi, atau orang tahu kalau saya hilang ayam, nanti saya lapor Polri bakal hilang kambing, kayak gitu-gitu ya. Nah itu ketakutan kita seperti itu, dan itu menunjukkan bahwa memang sejatinya demokrasi kita berarti belum berjalan dengan cukup baik. Di ranah digital mungkin ada undang-undang ITE yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, ya itu juga menjadi sebuah patokan ya, bahan evaluasi mungkin untuk kita, bahwa menunjukkan bahwa demokrasi kita dan beberapa infrastruktur di bawahnya itu belum menjalankan secara atau dijalankan secara maksimal. Oke, siap. Oh, ini belum ada pertanyaan masuk lagi nih, Mas. Mungkin sambil nunggu, tadi berkaitan dengan edukasi politik gitu ya, Mas, ke anak-anak muda, karena tadi sama Mbak Cece Intania itu disebutkan, gimana sih, Mas, cara kita yang awam-awam politik itu apa ya istilahnya, membedakan gitu ya, mana sih capres-capres yang substantif, mana yang enggak gitu, supaya besok pas pemilihan 2024 itu kita nggak cap-cip-cup gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Mas, gimana kasusnya kalau ternyata memang dari kitanya nih udah awam politik, tapi juga kita itu nggak punya resource gitu untuk cari tahu dan untuk mengawal gagasan-gagasan serta isu-isu yang baca pres bawa gitu. Nah, ada nggak, Mas, tips and trick lanjutan gitu istilahnya untuk menuju ke sana? Sebelum ke sana, memang kita mungkin bisa bersepakat ya bahwa untuk menjadi pemilih yang cerdas itu adalah dengan memperluas literasi ya. Tetapi kadang literasi itu terhambat ketika memang nggak ada resources ataupun infrastruktur untuk mencapai ke sana. Tidak adanya akses untuk ke sana, itu menjadi sebuah tantangan utama, ya gitu ya. Tetapi saya rasa
akses itu bisa dilakukan dalam banyak hal ya. Apa namanya, pendidikan politik itu nggak harus selalu dilakukan dalam ruang-ruang formal, dan saya rasa dengan adanya internet ataupun luasnya potensi akses yang bisa kita lakukan untuk mencapai pengetahuan ataupun literasi, meningkatkan literasi, itu menunjukkan bahwa kita punya modal besar untuk menjadi seorang pemilih yang lebih baik kayak gitu ya. Sehingga bayangan saya tetap aja kuncinya itu adalah memang literasi. Semakin banyak baca, semakin banyak terpapar pengalaman, itu menjadi modal penting agar kita bisa benar-benar memahami orang-orang yang akan kita pilih. Tetapi misalkan kita benar-benar gak ada resources, ya udah kita fokus aja dulu bagaimana memenuhi akses untuk mencapai resources itu. Tetapi yang paling penting, ada tidaknya resources ataupun akses atas resources itu adalah kemauan kita sendiri. Karena kita tahu bahwa mau nggak mau diskursus besar bangsa ini itu juga tidak terlepas dari bagaimana diskursus itu dibangun di media, dan kita tahu bahwa di media itu mayoritas digunakan oleh orang-orang yang memiliki akses untuk media, wilayah-wilayah yang bisa mengakses internet, wilayah-wilayah yang punya sinyal yang baik gitu-gitu. Dan kita tahu sendiri ternyata kadang isu-isu penting terkait dengan politik, terkait bangsa ini tenggelam daripada isu-isu yang tidak terlalu mungkin menyangkut hajat publik gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata bukan soal akses lagi, bukan soal resources lagi, tapi soal keinginan kita untuk mau membangun diri sendiri sebagai pribadi yang memang peduli terhadap politik maupun perkembangan demokrasi kita. Oleh karena itu mungkin berjenjang ya. Dari paling awal itu adalah keinginan kita sendiri, lalu kita coba mencari akses untuk resources sehingga harapannya di ujung akhir adalah meningkatkan literasi kita. Dan saya rasa dengan adanya literasi ini nggak hanya soal bacaan tertulis gitu, tetapi juga dengan paparan pengetahuan, paparan pengalaman, dan paparan berbagai jenis kebenaran, saya rasa itu cukup mendewasakan kita sebagai pemilih nantinya. Oke, siap. Oke, ini udah ada pertanyaan baru masuk nih Mas dari ayah.arsenio. Mas Faiz, apakah ada relevansi ketika memilih pemimpin muda akan berpihak pada anak muda nantinya? Oke, silahkan Mas Faiz bisa langsung dijawab mungkin. Makasih Mas Ayah Arsenio. Relevansi ketika memilih pemimpin muda akan berpihak pada anak muda nantinya. Saya rasa nggak selalu ya Mas ya. Kalau kecenderungan anak muda memilih calon pemimpin muda, mungkin ada harapan di sana dari anak muda sebagai pemilih kepada calon pemimpin yang masih muda. Karena kita tahu banyak mungkin tulisan-tulisan literatur yang menjelaskan bahwa bangsa ini mau dari bangsa Orde Baru sampai reformasi, itu pada dasarnya hanya berganti judul, tetapi soal konsolidasi elit, kelas-kelas yang menguasai bangsa kita, kurang lebih ya orang-orang itu aja kayak gitu. Sehingga ketika ada orang baru yang masih muda, diharapkan bisa menjadi secercah cahaya gitu ya, oksigen baru untuk kita, sehingga warna politik kita bisa ada alternatif baru. Tetapi untuk dibalik, misalkan apakah ada relevansi ketika pemimpin muda itu benar-benar berpihak pada anak muda, saya rasa agak sulit. Kayak tadi misalkan adanya konsolidasi elit, dan pemimpin muda itu juga pada dasarnya mau nggak mau sekarang sudah menjadi bagian dari sana, sehingga pastinya akan sulit kayak gitu. Tetapi bisa aja gitu ketika dia memiliki keberanian kayak gitu. Tetapi memang pastinya pemimpin ini nggak bisa berjalan sendiri. Ketika ada pemimpin yang memang benar-benar memiliki potensi untuk bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat secara lebih luas, saya rasa kehadiran publik, kehadiran masyarakat itu menjadi sangat penting. Sehingga dia punya modal yang lebih besar daripada modal politik yang ada di belakangnya, yang mungkin itu dijacking oleh elit-elit tertentu. Oleh karena itulah, saya rasa udah menjadi waktunya bagi kita supaya bisa tidak jauh lagi dengan politik. Misalkan kita tahu ada calon-calon yang memiliki kapasitas, nggak ada masalahnya untuk kita perjuangkan. Sehingga harapannya ketika ada pemimpin muda yang kita harapkan bisa menjadi pemimpin, dia punya modal di belakangnya berupa publik ataupun masyarakat itu sendiri. Sehingga dia tidak benar-benar terkooptasi, meskipun mau nggak mau dia pasti akan ada jaringan-jaringan gitu ya, cross-cutting gitu antara kepentingan dengan elit-elit lama kayak gitu. Tapi menjadi penting modal sosial di belakangnya. Dan sebagai cerita aja mungkin ya Mbak Felia, saya dalam satu kesempatan pernah
uh, bersama dengan salah satu komisi DPR RI waktu itu, dan apa namanya kita sempat diskusi, dan kalau waktu itu saya terus terang gak nyambung ketika harus diskusi dengan anggota DPR RI yang udah cukup tua waktu itu, sehingga dalam satu forum itu saya lebih melipir gitu mendekati salah satu dari anggota DPR RI yang waktu itu masih sangat muda dan pendidikannya cukup bagus waktu itu. Seingat saya di pendidikan di luar negeri juga, tetapi sayangnya pola pikirnya juga tidak cukup menarik kalau dalam kata saya, karena pola pikirnya kurang lebih juga ternyata sama lah dengan orang-orang yang di generasi sebelumnya. Nah itu menunjukkan bahwa memang mungkin orang apa namanya pemimpin muda juga nggak terlalu relevan ataupun tidak terlalu berpihak kepada pemimpin atau kepada pemilih ataupun anak muda ketika memang logikanya itu masih merawat logika-logika yang lama. Tapi misalkan ada yang mungkin potensi itu, alangkah baiknya kita dukung sehingga nantinya ketika dia terpilih dia punya modal yang besar dari masyarakat sehingga kepentingannya nggak lagi didikte oleh konstelasi kekuatan elit-elit lama. Iya, setuju sih Mas. Mungkin ini ya, apa namanya, fenomenanya hampir sama dengan representasi perempuan di politik juga gitu ya, dimana sebenarnya banyak juga nih perempuan-perempuan yang mungkin secara gagasannya tuh mereka nggak mendukung perempuan yang lain gitu, tapi bahwa kemudian kita mendukung adanya mereka di politik itu kan merupakan satu hal yang perlu kita apa namanya perlu kita dukung gitu ya, dan setuju tadi dengan apa yang dibilang Mas Faiz gitu ya, nyambung juga dengan ini bahwa ya emang banyak gitu anak-anak muda yang secara gagasan dan juga isu-isu yang diperjuangkan itu nggak memperjuangkan kelompok muda yang lainnya gitu, tapi menurut saya juga sih menjadi penting gitu ya adanya representasi kelompok muda ini di parlemen atau di politik secara umumnya, supaya mungkin nanti dari partai-partainya gitu kali ya Mas bisa lebih apa ya mendrive mereka untuk bikin satu kebijakan atau program yang ikut memberdayakan pemuda-pemuda yang lain kayak gitu. Oke, ini udah masuk pertanyaan ketiga nih Mas, berarti dari Denura_Dewi. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesadaran berpolitik antar generasi, terutama generasi Z dengan milenial gitu Mas? Silahkan Mas Faiz untuk bisa dijawab mungkin. Menurut saya kesadaran berpolitik antar generasi secara general bisa aja beda, bisa aja sama, tapi kalau misalkan saya takut terjebak dalam generalisir semuanya ya. Tetapi kalau kita bisa jelaskan bahwa kalau misalkan dalam konteks lain ya, bukan soal kesadaran berpolitik, ada karakter ataupun cara pandang yang berbeda misalkan antar generasi ini, spesifiknya kan Gen Z sama milenial ya. Misalkan ketika milenial kita kenal dengan generasi yang workaholism ataupun ada hustle culture ya, misalkan bekerja keras supaya bisa dapat banyak gitu. Sedangkan Gen Z kadang kita dengar ada karakter yang sedikit berbeda di mana mereka misalkan work-life balance. Gak hanya kerja, workaholism kayak generasi sebelumnya, generasi milenial, tetapi mereka coba balancing antara kerja dengan kehidupan non-kerjanya gitu ya, menikmati hidup dan macam-macam. Itu kan karakter yang cukup berbeda. Tetapi dalam politik agak sulit untuk mengeneralisir ini saya rasa, karena akan sangat tergantung kepada bagaimana individu itu berada dan individu itu dikelilingi oleh lingkungan seperti apa kayak gitu ya. Tetapi saya rasa keduanya cukup mirip, bahkan ketika kita tahu mereka punya modal penting ketika adanya akses untuk internet, adanya keterpaparan atas beragam informasi, kebenaran dan macam-macam yang menuntut mereka untuk memposisikan diri dalam rimba kebenaran yang berbeda-beda. Dan itu pastinya cukup berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang mana akses terhadap kebenaran, akses terhadap pengetahuan itu menjadi sangat sempit. Semua seakan-akan seringkali pendidikan ataupun pengetahuan didapatkan itu menjadi satu arah dari atas misalkan secara dogmatis, sedangkan kita semua kebenaran itu seringkali diputuskan oleh kita sebagai individu karena adanya internet dan macam-macam. Itu justru menjadi sebuah benang merah ya, kesamaan antara generasi milenial dan
Gen Z yang pastinya juga berkorelasi dengan bagaimana sikap politik mereka. Tetapi secara garis besar saya belum berani untuk mengeneralisir ya apakah berbeda atau seperti apa gitu. Tapi untuk modal yang sama tadi mungkin cukup berimplikasi terhadap bagaimana politik itu dijalankan oleh generasi milenial dan Gen Z. Oke, baik, siap. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas dari an.valley. Oke, cukup panjang pertanyaannya, tapi nggak apa, saya bacain. Mas Faiz, ini bukan pertanyaan, tapi lebih concern aja sih. Menurutku, isu soal pemuda dalam pemilu ini juga perlu perhatian ke fasilitas yang memadai dari KPU bagi pemuda untuk memilih. Aku berasumsi kalau pemuda itu banyak yang merantau entah kerja atau kuliah. Nah, ini bener banget nih. Sedangkan pemilu itu basisnya sangat-sangat alamat KTP atau domisili. Nah, ini bisa muncul permasalahan kalau anak muda yang merantau. Oke, mana nih lanjutannya? Oke, anak muda yang merantau nggak bisa milih karena nggak bisa akses TPU di kota lain gitu. Nah, ini kejadian pas Pilpres tahun lalu juga. Para petugasnya banyak yang ragu soal bisa nggaknya iya orang non domisili milih di TPU tersebut. Maaf, aku potong-potong soalnya panjang gitu. Nah, bener banget nih Mas. Ini juga menjadi concernku secara pribadi gitu ya, karena aku sendiri sebagai seorang perantau gitu ya di Jakarta juga nggak tahu gitu Mas cara besok 2024 nih milihnya ke TPS ini bisa atau enggak sih, dan kalau misalkan bisa gimana gitu kan caranya. Ini kayaknya juga dari KPU sendiri masih kurang sosialisasi gitu. Nah, silahkan Mas Faiz untuk ditanggapi. Nah, ini saya bukan tentang KPU juga ini. Dan mungkin ini Mbak Feli ini jangan-jangan orang Jakarta ini ya, mungkin ya. Enggak, Mas, saya bukan, saya non Jakarta kebetulan. Mbak ini AN Feli yang nanya. Oh, Mbak Velia bukan orang Jakarta ya. Tapi saya memang lupa detailnya. Tapi saya pernah satu forum dan pertanyaan itu memang sangat sering. Satu forum dengan KPU wilayah daerah, dan memang sering ada pertanyaan seperti itu. Dan saya di forum itu seringkali KPU memang sudah menjelaskan berbagai teknisnya dan sangat memungkinkan kita untuk memilih di daerah tempat kita bekerja kayak gitu ya. Jadi mungkin mohon maaf saya belum bisa menjelaskan teknisnya, tetapi bisa dicek di website KPU ataupun informasi yang diberikan oleh KPU, karena setahu saya segala teknisnya itu sudah dipersiapkan gitu. Karena dalam beberapa forum muncul pertanyaan yang sama dan memang sudah dijelaskan dengan teknis yang sebegitunya dari KPU gitu. Oke. Itu Mbak Anfeli. Artinya berarti memang memungkinkan banget ya Mas untuk teman-teman yang merantau ini untuk istilahnya bisa memberikan hak pilihnya gitu ya ketika Pilpres dan Pemilu 2024 besok. Gitu teman-teman. Nah, berhubung kita masih punya waktu sekitar 6 menit lagi, mungkin dari Mas Faiz nih Mas bisa share kali ya kerja-kerja di Polgov yang berkaitan dengan mungkin edukasi politik gitu kan. Sekarang Polgov lagi ngerjain apa sih gitu. Mungkin bisa dipromosiin karena nanti TII juga akan share juga gitu. Jadi di Polgov nih lagi ngerjain apa nih Mas berkaitan dengan edukasi politik terutamanya untuk anak muda. Kalau edukasi politik yang sistemnya agak konvensional, memang kita beberapa kali kerjasama dengan dinas-dinas setempat ya. Nanti ada dinas-dinas di level provinsi, kota, kabupaten, nanti menghadirkan kelompok-kelompok pemuda yang beragam itu, nanti kita jelaskan dalam forum yang kurang lebih ya agak konvensional kayak gitu, pendidikan politik. Tapi secara yang lebih luas pastinya kan anak muda nggak nyaman kadang ya untuk harus diceramahi dalam satu forum, bosan banget. Lihatnya ke kanan terus biasanya, karena sisi kanan ada ini pintu masuk, ada snack dan makanan minuman. Jadi produksi pengetahuan, produksi pendidikan politik juga dilakukan dengan berbagai produksi yang sifatnya populer ya, bisa kan di website ataupun di YouTube. Misalkan kemarin soal pendidikan politik dalam konteks tambang atau dalam konteks elektoral macam-macam lah, itu juga diproduksi dalam bentuk yang lebih nyaman untuk bisa dinikmati untuk kaum muda kayak gitu. Nah, itu bisa diakses. Untuk
aktif apa, Polgov seperti biasa namanya lembaga pusat riset politik dan pemerintahan ya melakukan riset, advokasi dan macam-macam terkait dengan politik dan pemerintahan yang mana nanti spektrum isunya akan sangat beragam dari mulai seperti resource governance, terus electoral politics, local politics, village governance, macam-macam lah kayak gitu turunan-turunan risetnya kayak gitu ya. Tapi yang untuk terkait dengan spesifik pendidikan politik ya tadi ada pendidikan politik yang dilakukan dalam forum-forum tertentu yang sifatnya lebih formal, tetapi ada juga produksi-produksi pengetahuan yang ujungnya nanti juga merupakan pendidikan politik, tetapi dalam kemasan yang lebih bisa dinikmati. Gitu. Oke, menarik banget. Oh, ini ada komentar lagi dari Mbak Feli nih. Mas Faiz keren banget penjelasannya, cocok jadi komentarnya. Oke. Menarik tadi Mas yang kerja-kerja di teman-teman Polgov. Kurang lebih sama sih dari teman-teman TII juga saat ini sedang melakukan kerja-kerja advokasi gitu ya, kayak kemarin misalnya kita melakukan workshop dengan teman-teman disabilitas gitu Mas di KPU RI. Jadi gimana sih teman-teman disabilitas ini tuh bisa menggunakan hak pilihnya dengan optimal dan efektif kayak gitu. Terus juga waktu itu kita di Kemenpora bikin workshop juga terkait dengan ya kurang lebih kayak gimana teman-teman muda ini tuh bisa memilih secara objektif dan juga selektif gitu ya, kayak gitu. Nah, oke, karena kita nggak kerasa udah ngobrol sekitar 1 jam nih Mas, dari saya mewakili TII mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya gitu ya, sebaik-baiknya kepada Mas Faiz sudah menyempatkan waktu di sore hari ini gitu ya untuk mau diajak ngobrol sama kita. Nah, mungkin teman-teman yang nonton yang pengen kepoin terkait kerja-kerja teman-teman Polgov bisa akses di mana Mas? Di websitenya Polgov. Okay. Websitenya apa tuh Mas? Polgov UGM gitu kali ya, mungkin nanti bisa search di polgov.visipol.ugm ya, nanti Mbak cari aja. Visipol UGM. Nah, untuk teman-teman yang pengen kepoin kerja-kerja di Indonesian Institute, bisa banget ke website kita, ada di www.theindonesianinstitute.com. Dan mungkin nanti di di masa depan, siapa tahu Polgov dan TII bisa kerja sama bareng gitu kan ya Mas? Iya, betul. Setuju gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Faiz, maaf mengganggu waktunya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Ketemu lagi di Policy Talks selanjutnya. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Terima kasih Mas Faiz. Maaf juga ya kok kurang lebihnya. Iya.